Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman mobile. Jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana mengatur koneksi ke Firebase hingga menambahkan atau create dan memasukkan data atau insert ke dalam Firebase melalui sebuah tampilan dialog seperti ini. Misal kita masukkan data ke 3, nah kemudian data itu akan tersimpan di Firebase. Nah, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan yaitu untuk melakukan yaitu membaca data dan menampilkannya pada list view, recycle view, kemudian kita akan mengedit atau mengubah dan juga menghapus data tersebut. Baik, mari kita langsung mulai ya. Kita lanjutkan ke project Android Studio yang pada video sebelumnya telah kita selesaikan untuk tahapan create dan insert data. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan fungsi untuk membaca data terlebih dahulu. Yaitu melalui, kita bisa mengcopy contohnya melalui tab asisten di kanan. Ya. Jika milik Anda mungkin sudah tertutup, maka bisa melalui tools, kemudian Firebase, lalu pilih real-time database. Nah, kemudian di situ nanti akan ada tahapan yaitu mulai dari mengkoneksikan hingga bagaimana kita menulis dan membaca dari database. Baik, di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh ya. Yang nanti akan kita pakai adalah membaca database karena sebelumnya kita telah menyelesaikan untuk menuliskan ke dalam database. Nah, namun sebelumnya kita bisa terlebih dahulu membuat sebuah metode, misalkan kita beri nama yaitu baca data seperti ini. Lalu kita langsung buat saja metodenya. Nah, setelah kita peroleh, maka kita tinggal salin dan juga tempelkan ya. Ini kita tinggal copy paste dari yang sudah ada di sini. Lalu kita paste ya. Kita tempelkan di sini. Nah, beberapa ada yang memang kita harus import terlebih dahulu. Kita bisa tekan contoh di sini value event list listener, bisa kita tekan dengan opsi alt enter, atau misal seperti biasa ya, kita bisa import kelasnya, data snapshot, dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk MyRef di sini sebelumnya kan kita sudah buat di bagian simpan data, maka sekarang kita tinggal pindah aja ini ya, bukan lokal tapi global. Nah, kita bisa cut, Ctrl X, lalu kita letakkan di sini. Nah, sehingga tadi di bagian baca data itu sudah tidak ada tanda error lagi ya. Selanjutnya kita tinggal selesaikan import class, alt enter. Selanjutnya untuk garis ini kita bisa hilangkan karena kita tidak akan memakainya. Kemudian ada tanda kita cek request tag ya, sementara ini kita update terlebih dahulu dengan tanda petik ya, kita ubah ke tag. Nah, setelah tidak ada tanda error atau kesalahan dari yang sebelumnya kita salin, yaitu menuliskan ke database, nah, maka kita bisa lanjutkan. Kita buat kelas baru sebagai adapter dari kelas dataku ini. Kita buat kelas adapter dataku ya.
Kita beri nama adapter dataku. Selanjutnya ini akan kita extendkan dengan recycler view. Kita buat kelasnya, yaitu kelas view holder. Di sini kita implement method ya, jadi kita klikkan di adapter dataku, kemudian kita buat metode baru. Selanjutnya kita buat di sini supaya dia extend recycle view. Nah, di sini ada notifikasi merah ya karena dia belum extend recycler view. Nah, bisa enter atau biasa kita tekan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan buat untuk konstruktornya. Setelah kita pastikan tidak ada error di sini, kita akan buat untuk layout dari view-nya. Jadi nanti di bagian data itu akan muncul sebagai recycle view. Setelah itu di setiap datanya akan ada dua tombol, yaitu untuk delete dan juga edit. Nah, kita akan buat di sini, kita buat satu layout baru. Misalkan diberi nama adalah list data layout seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat ya, nanti dia menggunakan sebuah card view yang kemudian di dalamnya ada sebuah linear layout yang berisi teks, dan kemudian ada juga linear layout juga yang memuat dua buah tombol. Nah, seperti biasa di sini karena untuk warna dan yang lainnya atau pengaturan Anda bisa sesuaikan. Di sini kita hanya mengambil satu contoh, misalnya di sini saya menggunakan yaitu yang berupa card view. Ya. Selanjutnya nanti di dalamnya kita akan buat satu linear layout, yang mana linear layout nanti akan memuat satu buah text view dan sebuah linear layout lagi. Lalu yang linear layout yang di dalam itu akan memuat dua buah tombol. Kita isikan seperti ini, lalu kita berikan tambahan yaitu paddingnya, misalkan kita atur 10 ya. Kita berikan di sini adalah backgroundnya ya, seperti biasa kita misalkan untuk umum kita berikan warnanya yaitu putih. Nah, selanjutnya di dalam linear layout nanti dia akan memuat tadi yaitu satu text view ya, untuk nanti menampilkan data yang telah dibaca. Kemudian kita atur untuk tulisannya yaitu teksnya, bukan text color. Teks misalkan di sini kita berikan yaitu list data. Nah, ini supaya memudahkan kita nanti untuk mengatur posisi ya ketika kita membangun layout di sini. Ya, meskipun ini misalkan tidak kita tambahkan pun tidak terlalu berpengaruh. Lalu misalkan kita diberikan warna
tulisannya yaitu hitam. Kemudian oke, selesai, kita akhiri karena dia tidak nested, kita langsung akhiri seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi ya satu buah linear layout yang ada di dalam linear layout yang pertama. Nah, di dalamnya sini nanti dia akan memuat yaitu ya, karena dia nanti akan nested, kita akhiri seperti ini ya. Lalu kita akan tambahkan yaitu dua buah image button. Nah, pertama kita selesaikan dulu satu buah image button. Nanti setelah selesai, kita tinggal copy dan kita hanya tinggal mengganti karena nanti tombolnya itu adalah tombol hapus ya, dan juga tombol untuk edit. Jadi nanti ada edit dan juga hapus. Nah, karena kita memerlukan logo, maka kita akan tambahkan dulu vektornya ya, di bagian resource, drawable ya, sama seperti sebelumnya. Kita akan buat satu vektor aset yaitu untuk hapus terlebih dahulu. Misalkan kita tarik di sini remove ya, dia akan mencari, sambil mencari kita bisa jeda videonya di sini ya, atau misal kita bisa gunakan juga delete. Nah, misal kita pilih delete di sini. Dan satu lagi yaitu untuk nanti tombol edit. Edit. Nah, misalkan kita pakai tombol ini. Nah, setelah selesai kita bisa tambahkan sebagai source. Source-nya adalah karena pertama yang akan kita buat misalkan edit ya, atau misal kita mau buat hapus dulu, misalkan pertama kita buat edit ataupun hapus, kita tinggal sesuaikan hapus yaitu delete. Nah, di sini sudah ada terbaca ya, sesuai dengan ini delete dan juga edit. Nah, kita bisa langsung akhiri karena dia bukanlah sebuah nested lagi, maka kita bisa langsung akhiri seperti ini. Nah, kita sudah selesai untuk satu buah tombol. Nah, selanjutnya kita bisa tinggal copy ya, copy paste tombol ini. Nah, selanjutnya kita tinggal ganti aja ini dengan tadi kita pakai delete. Ya, nanti dia akan muncul dua buah tombol ya setelah kita atur. Nah, oke, di sini tidak ada, kita perlu tampil di sini ya, tidak ada tampilannya. Kita bisa berikan bobot di bagian text view-nya. Ya, misalkan di sini kita berikan weight. Ya, yang penting bukan 0 ya. Misalkan kita isikan 1. Nah, dia sudah muncul di bagian sini dua buah tombol, nanti akan nampak seperti ini. Nah, selanjutnya kan kita perlu untuk memberikan ID ya, supaya nanti ini bisa kita akses ya dari kelas yang lain ya, untuk misalkan memberikan fungsi tombol delete, tombol edit, dan juga untuk mengisi ini ya, text view di sini dengan data. Ya, oh, ini bukan delete semua ya, tapi misalnya di sini kita pakai edit. Ya, edit. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Selanjutnya masing-masing kita akan berikan yaitu ID-nya. Nah, misalkan di sini kita berikan ID-nya.
karena di sini adalah bukan ini, maaf, seharusnya di bagian text view ya. Jadi text view kita bisa tulis di sini adalah ID-nya text view data, atau misalkan view list data ya. Jadi ini kita sesuaikan ya, misalkan jenisnya text view, artinya supaya kita gampang bahwa dia text view bisa kita berikan yaitu di sini text view list text view data, atau misalkan view list data ya. Misalkan seperti ini tadi kita menggunakan text view data. Nah, namanya sebenarnya bebas, tapi biasanya lebih akan mempermudah kalau contoh untuk image button ya, di sini kita berikan ID-nya. Nah, yaitu adalah TBL atau tombol untuk misalkan hapus. Nah, selanjutnya di sini juga kita berikan tombol ID, kemudian tombol edit. Nah, nanti pengaturan yang lain, masalah untuk supaya tampilannya lebih bagus itu bisa disesuaikan. Misalkan di sini kita berikan padding untuk linear layoutnya, kemudian di sini card view ya, misalkan supaya nanti ada jeda bisa kita berikan padding juga, misalkan di sini kecil saja ya. Jadi nanti supaya ada pemisah sedikit. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya, yaitu ada text view untuk membaca data, kemudian 2 tombol untuk delete dan juga edit ya. Tombol hapus dan edit ini yang nanti akan kita tambahkan beserta dengan membaca data. Jadi nanti akan ada 3 buah fungsi dalam satu layout ini. Baik, nah selanjutnya kita akan buka kembali adapter dataku. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya, yaitu untuk text view ya, kita beri nama sesuai tadi ya, yaitu nama yang kita pakai adalah text view, bukan text view. Nah, maka kita tinggal buat nama text view data. Lalu berikutnya adalah image button yang tadi ada tombol hapus dan juga tombol edit. Selanjutnya kita tinggal buat assignment di sini, yaitu text view data adalah item view find view by ID, kemudian r ID dot di sini text view data. Nah, selanjutnya juga sama untuk TBL hapus, item view find view by ID error dot ID dot, tadi kita punya tombol hapus, terakhir kita punya yaitu TBL. Oh ya, maaf, di sini biasanya kita menggunakan pemisahnya adalah huruf kapital ya, data. Jadi kita tinggal baca, begitu pula untuk tombol hapus. Di sini kita tidak menggunakan garis bawah untuk membedakan bahwa ini adalah variabel ya, bukan nama layout.
tombol edit, nah, dengan item view, nah berikutnya kita akan tambahkan yaitu konteks dan juga list. Dan juga sebuah list. Sini kita isikan dengan ya, dataku. Nah, kita beri namanya adalah list. Lalu kita akan buat selanjutnya yaitu adalah konstruktornya. Nah, setelah kita dapat konstruktornya, selanjutnya di bagian ini on crispy holder kita ganti ya, jadi dia akan mengembalikan tampilannya view selanjutnya kita gunakan ya layout inflator, kita ambil dari konteks ini ya. Kita ambil layout dari list data layout. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Nah, lalu yang kita kembalikan adalah view holdernya yang sudah diisikan oleh ini ya, tadi variabel view-nya sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya di bagian on bind view holder kita bisa isikan ya, yang nanti akan membaca datanya, yaitu kita ambil text view data di situ, set text. Nah, ini kita isi dengan list ya, nanti kita isikan dengan list yang sudah kita dapatkan. Lalu kita akan buat di sini adalah ya, seperti ini untuk memperoleh get isi ya. Nah, ini get isi sebenarnya kita sesuaikan dengan kemarin ketika kita membuat satu ya variabel ya, atau model yang disebut dengan dataku yang ada di kelas dataku di sini. Nah, ini kan fungsinya kita bisa atur ya nama stringnya yaitu kunci dan isi. Nah, ketika kita buat setter dan getternya kan di sini ada get isi. Nah, ini kalau biasanya kan namanya adalah get text ya, yang umumnya kalau kita menggunakan beberapa yang ada. Nah, di sini karena kita gunakan isi, maka di bagian adapter dataku nanti setelah kita ambil ya text view data, nah, kemudian ada yaitu variabel string yang namanya isi ya, kemudian getternya di sini adalah fungsi getternya adalah get isi. Maka selanjutnya kita akan ke kelas utama ya, kita ke main activity, kemudian kita buat listnya.
kita isi dari array list. Sekarang kita akan buat ya di dalam fungsi ya atau metode baca data ini ya, untuk menampilkan data dari list. Maka kita buat di sini adalah kondisi for data snapshot. Ambil datanya snapshot dot get child turn. Nah, ini kita isikan ya. String ini kita pindah ya. Value ini ke dalam sini ya. Ini kita bersihkan saja. Nah, misalkan ini value kan nanti adalah datanya atau isi data. Misalkan ini value mau diganti dengan variabel lokal, boleh ya. Kita lanjut langsung untuk listnya ya. Kita tambahkan fungsi add yaitu value. Ini misalkan kita mau ganti ya. Misal diberikan dengan isi data atau variabel yang lain ya, yang lebih mudah difahami ya. Boleh. Nah, di sini masih ada error dataku. Oh ya, di sini bukan string ya, kita ambil dari kelas dataku ini. Dataku. Ya. Lalu ini juga string ya, kita ganti dengan, karena tipenya bukan satu string lagi, dataku itu kan isinya adalah tadi ya 2 buah string ya. Nanti kan kita masukkan ini. Nah, setelah tidak ada error, selanjutnya kita bisa tampilkan pada recycler view ya. Terlebih dahulu kita bisa buat di sini misal untuk recycler view-nya. Ya, setelah kita deklarasikan di sini, selanjutnya kita ya akan lanjutkan fungsi tambah baca data. Nah, recycler view set adapter. Nah, kemudian adapternya kita isi dengan tadi ya, new adapter dataku main activity list. Nah, kita isikan dengan tadi ya list. Nah, tadi kan kita sudah punya list di situ. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk membaca data ya. Tadi membaca dari database dan kemudian menampilkannya ya dalam recycler view. Sekarang kita akan coba jalankan. Kita tunggu untuk prosesnya. Kita cek ya sudah terbuka. Oh ya, ternyata ada kesalahan ya karena ada force close di situ. Kemungkinan dia ada kesalahan dalam menampilkan data di bagian baca data ini. Kita cek. Oh ya, ini seharusnya dia menggunakan variabel bukan data snapshot ya, tapi snapshot. Kemudian setelah itu dataku class. Kita cek apakah di sini untuk konstruktornya. Oh ya, kita akan coba tambahkan di sini juga sebagai
konstruktor kosong, ya, supaya nanti dia merefer ke kelasnya sendiri ya. Kita akan coba jalankan ulang. Kita cek untuk proses build-nya, kita tunggu sejenak ya, bisa Anda jeda sambil menunggu ini. Ya, ternyata sudah tidak force close, nah, tetapi baik di sini data tidak muncul, kita akan cek lagi kemungkinan karena dia nggak return jumlah recycler view-nya. Kita akan coba kembali untuk di bagian adapter. Nah ya, di sini kita harus rubah ya, karena dia nanti akan mengembalikan yaitu sejumlah dari jumlah listnya. Jadi bukan lagi menggunakan return 0, yaitu list.size. Baik, nah sekarang kita akan coba ya. Nah, stop aplikasinya, kita jalankan kembali. Ya, di sini sudah muncul ya, yaitu data pertama ya. Oh, tapi ini tidak ada data yang berikutnya. Oke, kita cek. Oh ya, ternyata karena tampilan dari parent-nya miliknya list view itu kemungkinan width-nya dia tidak wrap konten ya, tidak menyesuaikan konten, tetapi dia match parent atau ngikutin besaran dari tampilan layar ini. Baik, kita akan kembali cek di bagian layout-nya adalah list data. Nah, kemungkinan ada di sini. Nah, ini kita ganti dengan ya, kita cek ya, ketika kita klik maka kan dia kotaknya besar ya, karena dia memenuhi layar ya, ngikutin PR-nya. Kita ganti dengan wrap content. Nah, sehingga dia garis biru ini menandakan besaran dari layout. Nah, kita akan coba jalankan ulang sampai di sini. Oke, nah baik. Ya, tampilannya sudah tidak ada kesalahan ya, jadi hanya data pertama, data kedua, data ketiga. Nah, ini nanti supaya mempercantik tampilan kita bisa sekaligus ganti warnanya, jadi bukan abu-abu seperti ini ya, backgroundnya kita ganti dengan warna putih. Kita akan coba tambahkan data, ya. Apakah bisa misalkan data keempat. Kita tambah data 1, 3. Oh ya, ini karena listnya ya itu belum dibersihkan ya. Jadi nanti kita akan clear dan juga untuk memperbaiki tampilan ya, sedikit memperbaiki tampilan dengan background warna putih. Oke, kita stop aplikasinya. Lalu di sini berarti kita berikan ya di bagian list view ini adalah backgroundnya yaitu berwarna putih ya untuk linear layout ini ya. Kita akan coba berikan ya, backgroundnya juga putih. Lalu di bagian kelas utama, nah di sini karena dia akan menampilkan data baru ya, dia harus menghapus dulu data lama, sehingga tidak tadi misalkan ada data 1, 2, 3 kita tambah ke 4, dia munculnya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4. Baik, kita tambahkan di sini ya. Ya, dari bagian on data change ya, kita bersihkan list.clear. Nah, baik, sambil nanti kita terus perbaiki tampilannya ya. Nah, ya kembali lagi Anda bisa sesuaikan sendiri tampilannya, sesuaikan dengan yang paling baik menurut Anda ya, karena yang diajarkan di sini yang paling utama adalah bagaimana fungsi dari CRUD database ini. Baik, kita cek ya data keempat ya. Sekarang kita akan tambahkan sambil kita mengecek yang ada di Firebase ya. Ada data ke 1, 2, 3, 4. Kita akan tambahkan untuk data yang kelima. Ya, kita coba di sini. Data ke 5. Kita coba. Ya, dia sudah muncul ya.
Data kelima di sini juga sudah muncul ya, yaitu adalah isinya data kelima dengan kuncinya sekian ya. Baik, nah untuk mempercantik kita bisa tambahkan satu sentuhan terakhir, misalkan ini background tombol juga kita berikan warna putih dan juga kita akan berikan padding ya, kita akan coba ya. Namun langkah ini hanya opsional ya, seperti ini fungsi dia sudah jalan baik ya. Nanti kita akan coba percantik sedikit, lalu kita lanjutkan ke tombol hapus dan juga edit. Nah, berarti sekarang kita ke bagian ya, di list data layout nanti akan kita percantik ya, dan juga di bagian activity kalau Anda menginginkannya. Sini kita cek dia sudah ada padding. Oh iya maaf, seharusnya dia bukan padding ya, tapi adalah kalau tidak salah margin. Kita coba margin. Nah, nih. Baik, layout margin, kemudian kita akan coba kembali. Dan juga tombol ya, tadi kita akan coba tombol di sini untuk warnanya kita ganti atau background. Nah, kita ganti putih ya, supaya sama. Kita ganti putih juga. Nah, kita nanti akan coba. Oh ya, ternyata malah dia tidak kelihatan. Jadi kita ini batasannya sudah oke ya, tidak ada masalah. Berarti ya sementara kita tidak usah menggunakan background saja. Kita kembalikan seperti ini. Nah, tampilannya. Nah, sekarang kita akan tambahkan nanti fungsi ya yang berikutnya untuk hapus ya, dan juga edit di sini. Sehingga ketika kita klik dia akan punya menu lain ya. Untuk edit nanti sama seperti tambah data, tapi dia langsung memanggil stringnya yang sudah ada. Jadi seperti tambah data, tapi isinya adalah data pertama dan ID-nya diarahkan ke sini. Kalau untuk hapus ya, maka dia langsung akan remove ya. Nanti ada fungsi remove di bawaan dari Firebase. Baik, kita akan lanjutkan ya untuk proses berikutnya, yaitu menambahkan edit dan juga hapus. Kita akan langsung ke, kita cek di sini adapter dataku. Ya, baik. Di bawah sini kita akan buat untuk satu fungsi atau metode interface ya, yang biasanya disebut sebagai on callback. Kita akan isikan di sini, yaitu ya kita berikan nama saja on callback. Ya, kita punya tombol hapus. Ini dataku. Kemudian biasanya ada yang misalkan diberikan nama on callback tombol hapus ya, misalkan on CB, misalkan di sini mau diberikan juga boleh, on tombol hapus klik juga boleh ya. Itu hanya untuk mempermudah kita ya. On tombol edit ya, kita berikan nama dataku ya. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan dulu ya. Di sini ya, itu on callback, kita beri nama on callback. Lalu setelahnya kita buat
di sini setternya ya untuk on callback, misalkan kita letakkan di sini ya, kita lalu buat generate ya setter untuk on callback. Lalu kita ke bagian ya di on-bind view holder ini ya, kita akan tambahkan nah, fungsi tadi callback untuk tombol hapus dan juga delete ya. Nanti kita buat untuk hapus, lalu kita akan tinggal copy paste ya. Lalu untuk di sini tombol hapus, kemudian set on click listener ya, buat baru ya, seperti biasa. Lalu di sini adalah kita isikan untuk tadi ya callback untuk button ya, on tombol hapus ya di sini. Nah, untuk menghapusnya nanti kita parameter yang kita isikan adalah list.get. Kita isikan position. Nah, ini sudah kita selesaikan. Nah, lanjutnya kita akan tinggal copy saja di sini ya. Kita copy. Ya. Kita salin, kita tempel di sini ya, copy paste. Oh, ini kurang huruf H. Ya. Nah, lalu kita ke main activity ya. Nah, di sini kan sebelumnya di bagian baca data, nah, kita menggunakan adapter di sini kan dia lokal ya, hanya di fungsi metode baca data ini. Maka nanti kita akan buat ini global karena nanti akan dipakai untuk diedit dan juga dihapus ya. Maka kita buat terlebih dahulu. Nah, misal kita letakkan di sini, yaitu adapter dataku ya, diberikan nama misalkan adapter dataku. Nah, lalu selanjutnya nah, sini hanya tinggal kita sesuaikan. Jadi nanti ini adapter dataku bisa dipakai ya, variabelnya kan sudah kita deklarasikan global ya, nggak di dalam fungsi ini. Kita buat berarti di sini adalah adapter dataku ya. Nah, ini kita isikan aja ya yang ada di dalam parameter ini. Kita tinggal isikan, Ctrl V, selesai. Lalu ini tinggal kita isi ya. Berarti set adapternya. Nah, kita tinggal ganti dengan adapter dataku. Baik, nah kita selesai sampai di sini, lalu selanjutnya kita akan kita buat satu metode lagi ya. Oh ya, di sini ada yang kurang. Ya. Misal kita beri nama set click. Ya, biasanya. Misalkan kita buat set click. Nah, lalu ya seperti biasa kita buat metodenya di kelas utama. Nah, sini sudah ada fungsinya, kita tinggal isikan adapter dataku dot. Nah, ini set callback-nya, kemudian kita buat new. Nah, di sini adalah adapter dataku dot on callback. Nah, ini sudah tersedia. Nah, selanjutnya kita tinggal buat satu fungsi untuk hapus ya. Misalkan kasih nama hapus data, parameternya kita isikan adalah dataku. Nah, di sini kita akan buat ya untuk dia hapus data dan menampilkan notifikasi ya.
dataku. Nah, kemudian kita ambilkan get. Nah, isinya adalah get isi, ya, artinya nanti yang akan kita ambil ya isinya. Kemudian maaf, bukan isi, yaitu kunci. Get kunci ya, karena nanti ya yang pernah kita bahas sebelumnya di bagian ini. Nah, kunci ini yang akan kita gunakan untuk menghapus data. Sehingga kita ambil get kunci. Kemudian setelah itu, nah, fungsinya adalah kita remove ya. Kita cek ada. Nah, di sini ada remove value. Nah, isinya database reference. Nah, biasanya ini kita langsung diberikan petunjuk pertama ya, ini adalah bawaan dari fungsi database-nya. Lalu ketika sudah dihapus, nah kita mau ngapain? Ini kan ada nih, ketika dia complete ya, atau selesai, misalkan kita akan buat notifikasinya. Nah, sebelumnya kan kita juga sudah buat satu notifikasi, misalkan ini. Nah, ini tinggal kita copy saja, misal, atau kalau misalkan mau disesuaikan lagi juga bisa. Nah, misal di sini kan tulisannya hanya berhasil. Misal di sini kita ganti adalah kita baca ya isi teksnya ya, atau datanya, misalkan notes dataku, kemudian kita ambil get isinya. Nah, ini kemudian kita tambah string ya, dihapus. Nah, jadi misalkan ini data pertama dihapus, atau misalkan telah dihapus. Nah, misalkan seperti ini juga boleh ya. Nah, kalau sudah dipastikan tidak ada yang terjadi error, nah kita cek. Di sini ada satu masih error, yaitu oh ya, kurang tanda titik koma di sini. Baik, ketika sudah tidak ada error, nah kita bisa stop tadi karena ada masih sisa program berjalan. Lalu kita akan jalankan ya di sini. Nah, sambil menunggu proses compile-nya, bisa dijeda video ini terlebih dahulu. Nah, setelah prosesnya selesai, kita bisa cek ya, ada tombol hapus di sini. Misal, ya, nanti kita cek di bagian ini, database Firebase ini, kita akan coba hapus data kelima. Ya, langsung ada ya fungsi hapus. Misalkan di sini kita hapus data pertama, ya maka langsung di sini juga dia merah menandakan bahwa sedang menjalankan fungsi hapus. Nah, sudah tidak ada masalah untuk hapus ya, maka kita bisa lanjutkan ke proses menambahkan fungsi untuk tombol edit ya. Atau ketika Anda mengalami error atau gagal, Anda bisa jeda terlebih dahulu video ini untuk memperbaiki dari fungsi hapus. Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan ke membuat untuk fungsi edit. Tambahkan di sini misalkan, nah sebelumnya kan kita sudah punya show dialog tambah data ini. Nah, ini nanti tinggal kita copy paste ya, kita tinggal copy paste dengan ganti namanya adalah show dialog edit data. Jadi kita bisa buat ya terlebih dahulu di sini show dialog edit data. Nah, kan nanti dia seperti biasa diminta untuk membuat satu method ya di kelas utama. Nah, ini tinggal kita copy saja ini. Nah, kalau dicatat di sini nanti kita akan menggunakan layoutnya ya, masih menggunakan layout tambah data. Tambah data yang masih ini ya, nanti tinggal kita ganti ya, tombolnya diberikan di set teksnya ke simpan atau edit atau update ya, kemudian di atasnya juga diganti
edit atau update ya. Atau kalau misalkan nggak mau dirubah berarti nanti diganti ya supaya teksnya itu sesuai, misalkan data kemudian simpan ya. Jadi ketika untuk tambah data juga masih cocok ya untuk captionnya atau teksnya, untuk edit juga masih sesuai. Atau nanti ya kita bisa ganti aja, misalkan di sini update atau edit data, di sini adalah update atau simpan, misal seperti itu. Nah, baik, kita akan lanjutkan kembali ke kelas utama ya, di main activity. Nah, kita akan tambahkan di sini yaitu untuk membaca dari kolom edit text ya. Kalau di sebelumnya kan di sini ada edit text, ini fungsinya untuk kita baca, kemudian kita baca lalu disimpan di database. Nah, lalu di fungsi untuk edit data nanti ya kita ambil ini. Kita ambil ya, kita baca, kita edit, kita rubah lalu kita simpan kembali ke database. Ya, makanya kita nanti akan perlu ya satu fungsi untuk membacanya terlebih dahulu ya. Nah, kita assign ke txt tambah, nah, txt tambah dot set text. Nah, ini kita atur yaitu melalui tadi dataku nah, adapter dataku dot get text. Oh, bukan. Maaf, tadi kita akan bukan set ini ya, yaitu set text ya, dataku ini, kemudian kita ambil get isi, get text, get text. Nah, oke, ada masalah di sini. Oh iya, maaf, ini bukan daftar dataku tapi dataku dot get text. Oke, ada masalah di sini. Kita cek di sini. Oh iya, ini masih miliknya tambah data ya, berarti yang kita lakukan bukan di sini ya. Kita potong aja di sini, Ctrl X. Lalu kita cek di bagian edit data. Ya, so dialog edit data. Nah, di sini kita belum isikan ya. Parameternya adalah seharusnya diisikan dengan dataku. Ya. Nah, di sini juga nanti data untuk deklarasinya ya, variabel dataku. Nah, sudah sesuai, maka kita tinggal tadi ya letakkan yang kita tambahkan tadi ya. Kita akan coba di sini get text, get isi. Nah, baik. Ya, ini juga tadi ya kita sudah pernah bahas di sini get isi. Nah, lalu di bagian fungsi klik tombolnya, nah ini tetap kita biarkan seperti ini ya. Yang kita ganti adalah, nah, bagian ini nanti kita akan buat lagi fungsi, yaitu untuk tadi kan ada hapus data. Kita buat aja di sini edit data. Nah, kita isikan parameternya nanti adalah dataku, kemudian ya, kemudian yang kedua kan nanti kan kita ganti tadi kan dataku, terus kita ganti dengan txt tambah tadi ya, meskipun namanya txt tambah ini, tapi kan ini kita ganti dengan edit. Nah, nanti kalau membingungkan ini bisa di refaktor aja ya, misalkan kolom teks atau yang lainnya atau txt data. Nah, so kita ambil get text to string. Nah, ini belum kita buat ya untuk
fungsinya. Nah, setelah kita tambahkan, ya maka kita bisa isi ya metode ini, yaitu untuk nanti memperbarui data. Nah, yaitu dengan kita, ini mirip dengan ketika kita menambahkan data ya. Misalkan Anda mau copy paste ya dari sini, ya, itu pun juga boleh, nanti tinggal diganti aja. Bedanya kan di sini kita menggunakan fungsi untuk update ya. Jadi nanti kita simpan ulang dengan nilai data yang nilai string yang baru. Dataku dot, kemudian kita sama get kunci. Nah, di sini adalah kita ambil tadi, nah variabelnya sesuai dengan tadi kan kita pakai teks. Teksnya itu kan di bagian dataku. Nah, itu kan isi, ada kunci. Nanti kita lihat kan isinya, ya kan? Jadi kita ambil ya, misalkan di sini isi, ya kita cek isinya, ya. Kemudian setelah itu kita set value-nya ya dengan variabel string yang baru, ya. Kita cek di sini namanya toString. Ini membingungkan, kita ganti dengan misalkan aja S aja ya, yang paling gampang ya. Kan S, atau misalkan baru. Nah, misalkan di sini ganti dengan baru ya, atau data baru boleh ya. Kemudian add on success listener. Nah, lalu apa isinya ketika dia berhasil? Nah, ini juga kita tinggal ganti aja ya. Kita tinggal copy dari yang sudah mana berhasil ini. Ini untuk miliknya simpan data, kan intinya dia juga sama. Nanti tinggal diganti aja kalimatnya. Stringnya tinggal kita ganti ya. Nah, misalkan diganti update berhasil. Baik. Nah, kalau sudah tidak ada yang error, nah ini sebelumnya kurang tanda titik koma, nah kita bisa jalankan ya. Nah, kita hentikan dulu aplikasi yang sebelumnya. Nah, ini sambil kita jalankan. Nah, kita bisa jeda videonya terlebih dahulu. Kalau misalkan terlalu lama, oh ya, ternyata prosesnya cukup cepat. Baik, nah tadi kita akan coba untuk edit ya data kedua, misalkan ya, kita kliknya, oh ternyata fungsi kliknya belum berjalan. Baik, kita cek ya, ada yang salah, ada yang kurang di sini. Ya, kita cek tadi sepertinya di bagian tombol ya edit data, kemudian di sini tombol, oh ya, dia masih menggunakan tombol tambah ya. Ini harusnya dia menggunakan tombol edit ya. Kita bisa stop dulu. Nah, kita bisa jalankan ya, nanti sambil menunggu proses build-nya kita bisa jeda videonya. Kita coba sekarang. Oh, masih belum bisa tombol. Oh iya, maaf, ternyata iya, ini ternyata tombol tambah ini kan bukan ya, kita cancel aja. Tombol tambah yang di sini kan tombol tambah ini ya. Nah, jadi yang nanti kita perbaiki adalah fungsi untuk, nah ternyata di sini tombol hapusnya dia belum ada ya. Artinya dia belum dipakai ya, beda dengan tombol hapus yang dia sudah dipakai. Kita akan cari di sini karena tombol hapus sudah diimplementasikan, tapi edit belum, kemungkinan di bagian on callback. Nah, ini dia ternyata masih tombol hapus ya.
ya. Harusnya ini kita ganti dengan tombol edit, juga dengan tombol edit ya, karena tadi hasil copy paste ya. Kita cek, nah di sini sudah berjalan ya, artinya sudah tidak ada kesalahan. Kemungkinan kita akan coba jalankan ya, seperti biasa sambil menunggu proses build yang mungkin cukup lama. Anda bisa jeda. Nah, setelah kita peroleh di sini hasilnya, kita akan coba ya, kita ubah kembali ya data ke tempat ini. Misalkan di sini data ke 3. Nah, ini nanti kita sesuaikan aja ya, karena masih tambah data, dan ya, bisa kita ganti di sini data ke 1 misalkan. Ya, lalu kita edit, dan ini data kedua. Baik, nah selanjutnya kita hanya tinggal memperbaiki ya tampilan di sini. Yaitu dengan memberikan ID pada tambah data layout. Nah, ini tambah data. Di sini belum ada ID, kita berikan ID. Nah, misalkan ID-nya adalah text view ya, karena di sini adalah text view, misalkan TV tambah. Nah, bukan tombol tambah, TV ini untuk text view tambah. Nah, seperti ini. Nanti ini akan kita akses ya, kita akan rubah di fungsi edit. Nah, begitu pula tombol tambah, karena tombol tambah di sini adalah sudah dia punya ID. Nah, di sini juga sudah punya ID, maka kita tidak perlu tambahkan lagi. Nah, perlu berhati-hati, ini adalah edit text ya, sementara di sini adalah text view. Misalkan di sini berikan nama TV ya, text view tambah, maka kita tinggal sesuaikan di bagian dialog untuk edit. Ini di sini tambah data baru, bagian sebelumnya ya, sesuaikan letaknya di sini. Nah, maka kita tinggal tambahkan, yaitu untuk text view ya, tadi TV tambah, kemudian ya TV tambah. Nah, ini kita tinggal atur ya selanjutnya. Misalkan di bagian tombol ya, misalkan tombol tambahnya. Nah, kita atur tagnya set text jadi simpan ya, atau update boleh, atau update misalkan ya. Di sini lalu di bagian TV tambah kita atur teksnya, yaitu dengan tadi sebelumnya dia adalah tambah data, kita ganti dengan yaitu edit data. Ini bisa pakai simpan ya, atau update. Kalau simpan dia lebih cocok ya, entah edit entah tambah, kan dia sesuai kalau captionnya simpan. Baik, kita akan coba lagi. Nah, seperti biasa setelah menunggu proses Gradle, Anda bisa. Nah, setelah selesai kita akan coba cek. Ya, di sini edit data ya, data ke 1 dia tombolnya berganti nama menjadi update. Nah, sekarang kita akan cek ya secara keseluruhan apakah aplikasi ini bisa jalan, mulai dari klik ya, ditambah data, ketika kita klik lagi dia akan hilang. Lalu ketika kita tombol close dia juga akan hilang. Sekarang kita jalankan fungsi pertama, tambah data. Misalkan kita isikan nama-nama kota ya, misalkan Jakarta, kita tambah, dia masuk. Lalu kita hapus data yang pertama ya, kita hapus juga. Kemudian data yang ketiga kita hapus. Nah, lalu selanjutnya kita akan ubah ya, yang pertama misalkan kita ganti Semarang ya, kita update.
Ya, sudah muncul. Terakhir kita akan coba lagi untuk tambah ya data terakhir, misalkan tambahkan banding. Nah, sudah selesai mulai dari menambah data, ya, membaca, create, ya, membuat data, create, kemudian baca data, read, update, ya, atau edit data, dan delete atau hapus. Jadi kita telah selesaikan ya satu aplikasi CRUD dengan Android Studio dan database Firebase. Nah, sampai di sini Anda bisa cek kembali dari 3 seri video sebelumnya, barangkali masih ada kesalahan atau error, maka bisa diperbaiki. Nah, satu catatan penting ya, bahwa beberapa mungkin memerlukan import khusus ketika Anda menggunakan Android Studio yang versinya berbeda. Dan juga untuk tampilan, ya ini tidak terikat seperti ini, Anda bisa sesuaikan, misalkan ingin diperbaiki untuk tampilannya supaya warnanya tidak hanya hitam, putih, abu-abu seperti ini, ataupun menambahkan fungsi yang lain ya. Misalkan ketika tombol tambah ini ditekan, maka tampilan di belakang ini akan menutup atau seperti apa. Baik, saya kira itu ya yang bisa kita pelajari dari video kali ini tentang CRUD database. Nah, beberapa improvisasi bisa Anda lakukan ya, seperti misal di sini ya ada satu method atau fungsi yang isinya sama. Kemudian apakah Anda bisa selesaikan ini menjadi satu method sehingga nanti tinggal dipanggil ya. Begitu pula apakah ini bisa dijadikan variabel global. Nah, Anda bisa sesuaikan sendiri ya dari aplikasi yang sudah kita selesaikan ini. Baik, sekian untuk video tutorial kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.